Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang mana pada bab ini ada di bab 1 mata pelajaran PKN di jenjang MTS kelas 7. Simak video ini dari awal hingga selesai. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan tujuan ideologi Pancasila antara lain: 1. Menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Ideologi merupakan sistem berpikir, gagasan, keyakinan, sekaligus cita-cita dan harapan kelompok sosial yang bersifat kompleks. Oleh karena kompleksitasnya, ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi realitas, dan dimensi fleksibilitas.
contoh ideologi Pancasila. Sila pertama, contohnya, penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, contohnya adalah sikap saling menghormati, baik individu dengan individu, baik individu dengan kelompok, baik kelompok dengan kelompok. Sila ketiga, contoh dari sila ketiga ini adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, contoh ideologi Pancasila ini adalah menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang terakhir adalah contoh dari sila kelima, yaitu bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Saya kira cukup untuk materi di video kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Harapan saya semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.